Halo semua, kembali lagi di channel Isti. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share video ini agar bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan perbedaan cara penggunaan tepung terigu protein tinggi, sedang, atau rendah. Untuk kalian yang masih bingung apa perbedaan penggunaan ketiganya, silahkan simak. Tepung terigu merupakan jenis tepung yang paling banyak digunakan dalam masakan Indonesia. Aneka jenis makanan seperti mie, roti, kue basah, maupun kue kering juga banyak yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu. Tepung terigu terbuat dari biji gandum dan terbagi lagi ke dalam beberapa jenis tergantung kandungan proteinnya, yakni protein tinggi, sedang, dan rendah. Perbedaan tepung terigu berdasarkan kandungan proteinnya ini tidak terlihat terlalu signifikan. Namun, secara tekstur, tepung terigu protein tinggi lebih lembut dan kenyal karena mengandung lebih banyak gluten. Gluten adalah senyawa asam amino yang membentuk rongga tak beraturan semacam serat kasar dan merupakan bagian dari protein yang terkandung dalam pati. Gluten bersifat kedap udara, sehingga terigu yang mengandung lebih banyak gluten memiliki kemampuan mengikat udara lebih banyak. Oleh karena itu, terigu ini dapat mengembang dengan baik, terutama pada olahan seperti roti. Berikut ini perbedaan antara tepung terigu protein rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi mengandung protein sebesar 13–14%. Namun kelemahannya adalah cepat basi dan berjamur sehingga tidak bertahan lama. Ciri tepung terigu ini adalah mempunyai daya serap air tinggi, elastis, dan mudah digiling. Tepung terigu protein tinggi ini cocok untuk membuat donat, kue sus, roti tawar, roti manis, burger atau hotdog, mie, dan roti goreng. Yang kedua, tepung terigu protein sedang. Tepung terigu protein sedang mengandung protein sebesar 11–12% dan sering disebut tepung terigu serbaguna. Karena dapat digunakan pada hampir setiap masakan. Tepung terigu protein sedang cocok untuk membuat bolu, brownies, cake pisang, martabak manis, muffin, dan lain-lain. Yang ketiga, tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah mengandung protein sebesar 8–11%, serta digunakan pada makanan yang tidak mengutamakan volume dan kekenyalan. Ciri tepung terigu protein rendah adalah daya serap air dan gula yang rendah, hasil adonan tidak lunak dan cenderung sulit diuleni. Masakan yang menggunakan tepung terigu protein rendah ini akan tahan lama karena dengan kadar protein rendah makanan tidak mudah berjamur. Tepung terigu protein rendah cocok untuk membuat biskuit, bakpia, kue kering, crackers, black forest, cake coklat, lapis legit, dan kue kering lainnya. Itulah penggunaan tepung terigu. Bisa disesuaikan dengan masakan yang akan dibuat. Tepung terigu dengan kandungan protein tepat akan menghasilkan tekstur dan rasa masakan yang lezat. Semoga setelah menonton video ini kalian tidak bingung lagi membedakan kegunaan tepung terigu protein tinggi, sedang dan rendah.